Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Selamat datang di channel Pencerahan Hukum bersama saya Frederick J. Pinakunari. Ya, saat ini kita akan melanjutkan topik tentang mengenal pengacara litigasi di Indonesia. Nah, dalam sesi lanjutan ini saya akan membahas tentang apa sih tantangan dalam berkarir sebagai pengacara litigasi yang berintegritas. Nah, integritas ini penting, tetapi ada tantangan ketika kita memilih untuk berkarir sebagai pengacara litigasi yang berintegritas. Nah, tantangan pertama itu ada paradigma yang kuat berkembang di masyarakat secara umum, ya, dan khususnya di lingkungan penegak hukum bahwa kesuksesan bagi advokat hanya bisa diraih kalau kita praktek dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk suap menyuap, ya. Kita tahulah obrolan-obrolan di pinggir jalan, di warung-warung, ya, bahwa kalau mau jadi pengacara di Indonesia kalau nggak main sogok ya nggak bisa lah. Ini pengadilannya begitu, polisi begitu, jaksa begitu. Obrolan-obrolan ini sering sekali ada. Dan karena itu tantangan buat kita. Saran saya, Anda jangan masuk ikut serta dalam kumpulan orang yang suka berbicara seperti itu. Karena kalau Anda dengar itu terus, lama-lama Anda akan percaya dan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan praktek yang tidak benar tersebut, ya. Jadi paradigma ini cukup kuat berkembang. Maka kembali ke kita harus memilih berada di lingkungan yang benar supaya kita berjalan dalam konsep yang sesuai dengan peraturan, bukan dengan apa yang sering diomongkan orang. Nah, kemudian orang juga bilang, ya, ada tuh oknum-oknum advokat terkenal sih, tapi prakteknya main suap, lawan hukum, udah ditangkap polisi, udah dikenakan sanksi pidana, udah ada gitu. Nah, ini juga obrolan yang sering kita dengar dan memang ada yang ditangkap. Kita harus jujur melihat itu, ya. Tapi itu bukan berarti bahwa ikut menjadi pengacara litigasi itu harus begitu. Tidak harus seperti itu. Kalaupun ada oknum pengacara yang ditangkap sampai dipidana, nah itu sifatnya kasuistis. Tapi tidak harus kita menjadi pengacara litigasi itu harus suap-suap, itu tidak seperti itu. Kita bisa bekerja dengan jujur, berintegritas, dan bisa diberkati. Nah, kemudian ada yang juga bilang bahwa ya kan penegak hukum juga gitu. Polisi, jaksa, ya kalau nggak ada sesuatu kan nggak lancar urusan kita. Nah, ini obrolan-obrolan seperti ini tidak perlu banyak kita ambil waktu di situ. Mending kita pakai belajar, mending kita pakai waktu untuk riset, untuk baca kisah-kisah sukses orang yang bisa kerja sebagai pengacara litigasi, tidak suap tapi berhasil. Nah, itu penting, itu lebih penting daripada dengar obrolan-obrolan yang sifatnya discouraging kita, ya. Kemudian juga ada godaan sih untuk menjadi cepat kaya gitu. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, zaman ada media sosial, banyak orang memamerkan keberhasilan melalui barang-barangnya atau aktivitasnya yang kita tahu aktivitas yang mahal. Nah, itu bisa menggoda gitu, ya. Ya, saran saya kita harus memperkuat iman kita masing-masing supaya jangan mudah tergoda oleh hal-hal yang sifatnya artifisial seperti itu. Kaya, tapi kalau nggak didapat dengan hasil yang halal, tidak didapat dengan kerja yang profesional dan integritas, ya menurut saya sih tidak ada kebanggaan dari situ. Kemudian ya ada paradigma yang kita semua tahu, ya, bahwa sukses itu selalu diidentikan dengan jumlah materi, aset, harta yang sudah dikumpulkan gitu, ya. Padahal seperti yang saya bilang tadi, kalau itu semua kita bisa kumpul dengan cara-cara yang salah, dengan suap menyuap, dengan praktek yang tidak berkenan menurut hukum, maka itu memalukan, bukan sesuatu yang membanggakan, ya. Jadi ya kita sekarang berada di dunia yang setiap hari media sosial mendominasi keseharian kita. Dan di media-media itu juga definisi sukses itu terbentuk gitu, yaitu ketika kita punya segala macam
yang tadi ya, yang kelihatannya wah, yang kelihatannya mahal. Oleh karena itu melalui channel ini saya mau mengencourage kita semua supaya kita harus meredefinisikan lagi apa itu sukses. Sukses bagi seorang advokat bukan semata-mata dia itu punya uang banyak, punya mobil mahal dan segala sesuatu yang kelihatannya gemerlap, bukan itu. Sukses itu kalau menurut saya adalah ketika dia bekerja sepenuh hati, bertanggung jawab atas kepercayaan yang klien berikan, penuh integritas. Nah, itu definisi sukses yang menurut saya harus kita bangun bersama di profesi kita. Sehingga para pencari keadilan masyarakat itu akan mendapat pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, pelayanan yang dari hati, bukan pelayanan dari advokat yang sekedar untuk mencari uang buat kepentingan diri sendiri, tetapi lahir dari spirit yang baik untuk menolong pencari keadilan. Nah, untuk itu ya kita perlu ya teman-teman perlu mengetahui praktek-praktek litigasi yang beretika, yang berintegritas itu juga banyak ya. Karena apa? Ada banyak perusahaan atau klien yang hanya mau memakai advokat yang berintegritas ya. Ini saya ulang. Ada perusahaan-perusahaan yang memang hanya mau pakai advokat yang dia tahu punya integriti gitu. Nah, ini penting. Nah, sebagai contoh ya, kita kan tahu sama-sama di Amerika itu ada yang namanya Foreign Corruption Practices Act atau FCPA. Di UK, di Inggris ada United Kingdom Bribery Act. Nah, peraturan-peraturan ini membuat perusahaan-perusahaan dari Inggris, dari Amerika, itu ketika mereka mau mencari advokat, mereka milih betul advokat yang berintegritas baru mereka tunjuk. Kalau ada catatan menyuap dan seterusnya, mereka nggak akan pakai karena mereka takut ketika mereka tunjuk pengacara seperti itu dan misalnya melakukan sogok di Indonesia, maka mereka akan dihukum di Amerika, di negara asalnya, apakah di Amerika atau di Inggris. Mereka akan dihukum karena melakukan sogok suap di negara lain. Nah, jadi perusahaan-perusahaan dari dua negara ini banyak ada di Indonesia. Nah, kita harus meningkatkan kapasitas kualitas diri kita, termasuk berbahasa Inggris ya, supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan baik dari Amerika, dari Inggris, dari mana-mana saja yang negara mana saja yang punya aturan-aturan seperti ini. Jadikan negara itu, perusahaan dari negara itu sebagai target klien kita gitu. Dan mereka bisa bayar dengan sangat layak, sangat bagus. Bayar lawyers fee kita secara profesional. Dan berikut ya, kita tahu bahwa undang-undang ya, pidana, undang-undang korupsi, anti korupsi jelas-jelas melarang praktek suap menyuap ya. Ada sanksi pidana banyak di dalamnya. Dan ya kita tahu ya, mantan bos saya Pak Todung Mulyo Lubis itu bilang integrity does have a market ya. Jadi ini benar banget karena saya kerja di Pak Todung itu 8 tahun ya. Saya ngelihat sendiri bagaimana beliau bekerja dengan integritas yang tinggi. Dan klien-klien yang datang itu luar biasa, klien-klien yang berkualitas, klien-klien yang tidak pernah bicara sokok, klien-klien yang betul-betul memeriksa pekerjaan kita dengan cermat. Nah, kita lawyer jadi dituntut untuk cermat, untuk pinter, untuk profesional gitu ketika menangani klien-klien sejenis itu gitu. Ya, jadi ini penting. Nah, kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah kita juga harus memupuk kebanggaan sebagai advokat yang tidak berkompromi dengan suap menyuap. Memupuk kebanggaan sebagai advokat yang bekerja dengan integritas. Karena itu sesuatu yang menurut saya lebih membanggakan. Dan ini mungkin orang bilang kalau kita jujur nanti nggak ada duit. Nggak juga. Saya melihat sendiri mantan bos saya Pak Todung Mulyo Lubis, Pak Frans Hendra Winarta. Mereka bekerja dengan integritas yang tinggi dan mereka diberkati secara luar biasa dalam perspektif ekonomi ya. Jadi teman-teman semua, ini sharing yang perlu saya sampaikan supaya mari kita sama-sama menjalani profesi advokat ya
khususnya buat teman-teman yang berkecimpung dalam dunia litigasi, supaya bekerja di bidang litigasi dengan etika, moral, dan juga integritas yang tinggi. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk membuat citra atau image profesi advokat ini menjadi baik di masyarakat. Kalau mungkin kita sering mendengar keluhan masyarakat tentang advokat yang dianggap main dua kaki, advokat yang dianggap memeras klien, mencurangi klien. Nah, kita semua punya kewajiban untuk memperbaiki citra profesi advokat ya. Oleh karena itu melalui channel seperti ini saya berbicara terus tentang integritas, supaya pada suatu saat nanti litigator di Indonesia akan dikenal oleh masyarakat umum sebagai orang-orang yang betul-betul berprofesi mulia. Demikian sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat. God bless you.